Rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Shad, surah ke-38 ayat 43 sampai ayat 61. Wa wahabna, dan kami telah memberikan, menganugerahkan lahu kepada Nabi Ayub, ahlahu keluarganya, wa mislahum, dan serupa dengan mereka, ma'ahum bersama mereka, rahmatan sebagai rahmat kasih sayang Allah, minna dari kami, dari Allah, wa zikra, dan sebagai pelajaran lilul albab, bagi orang yang cerdas, bagi orang yang memiliki hati yang bersih. Apa maksudnya? Ayat ini menjelaskan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kalau kita lihat di ayat 41, ayat 42, yaitu tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub itu nabi yang sabarnya luar biasa. Ya, diberikan ujian yang sangat amat berat, yaitu sakit, dari kaya jatuh miskin, dari punya banyak anak, istri dan anak, tapi akhirnya meninggalkannya. Kenapa? Karena jatuh miskin, karena sakit yang luar biasa sakitnya. Bahkan sakitnya itu seluruh tubuhnya itu ya ada ular, saking parah-parahnya sakit daripada Nabi Ayub alaihissalam. Ya, belatung lah, kalau kita tuh belatung. Saking ini, nggak ada dagingnya, udah nggak ada tuh, tinggal kulit sama tulang doang. Ya. Tetapi Nabi Ayub ini dalam surah Al-Anbiya 83, kalau kita sakit, dan itu memang boleh, ya Allah sembuhkan hamba, sembuhkan saya, gitu ya. Nabi Ayub doanya bukan begitu. Anni masaladurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguhnya engkau telah menimpa penyakit, dan engkaulah maha pengasih, maha penyayang di antara semua yang penyayang. Jadi begitu aja mintanya, nggak ada minta sehat. Engkau yang memberikan penyakit. Gitu. Ya. Nah, Nabi Ayub ini digoda oleh setan, tapi nggak mempan digoda oleh setan, karena memang Nabi Ayub ini nabi yang sangat sabar luar biasa. Sabar itu kan ada 3, Pak, ya. Dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam menghadapi masalah, menghadapi musibah. Ada orang lulus sabar dari perintah, tapi belum tentu lulus dari larangan. Ada orang lulus dari sabar perintah, sabar larangan, tapi belum tentu sabar dalam menghadapi musibah, masalah. Makanya sabar ini pahalanya melebihi infak, melebihi sholat berjamaah. Ya, ajrun ghairu mamnun, pahalanya yang tidak ada batasannya. Nabi Ayub, nabi yang paling sabar. Nah, karena dia berdoa seperti itu, Allah ya mengabulkan doanya. Lalu Allah memerintahkan kepada Ayub sendiri nih, Nabi Ayub sendiri, udah miskin, nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada harta, nggak ada obat. Allah perintahkan supaya apa? Bangkit dari tidur, lalu kakinya ini dihentakkan ke bumi, diinjak bumi ini, dihentakkan gitu, ya dihentakkan begini, gitu bumi. Ya. Lalu Nabi melakukan apa yang Allah perintahkan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau yang santri bisa di-download, atau yang punya Play Store, ya, tafsir Ibnu Katsir. Ya, ini saya baca Ibnu Katsir. Lalu Allah perintahkan ya untuk menghentakkan kaki ke bumi. Apa yang terjadi? Dari kakinya itu keluar air. Dari bekas injakan kaki keluar air.
Lalu Allah perintahkan dengan air itu supaya mandi dari seluruh tubuhnya. Apa yang terjadi? Seluruh tubuh yang ada ulat itu hilang. Lalu disuruh minum. Disuruh minum air itu, apa yang terjadi? Ya, seperti ya anak-anak muda umur 20-an tahun gitu. Gagah luar biasa. Itu enggak seperti sakit puluhan tahun, enggak, seperti sehat, enggak ada apapun. Allah Akbar. Nah, itulah air dari kakinya Nabi Ayub alaihissalam. Jadi kalau pengen cepat sembuh, cari air Nabi Ayub. Di mana? Wallahualam, udah enggak ada ya. Karena hanya untuk Nabi Ayub doang. Ini nggak mungkin. Jadi kalau orang ada, nih air bisa nyembuhin, nggak bisa. Ini mujizat, Pak. Mujizat. Jadi jangan sampai kita, kecuali air Zam-Zam. Jangan seperti ya Gupron ya. Nih ada air tuh. Ayo kita doa air ini bisa jadi air Zam-Zam. Itu bohongnya murokab itu. Dan anehnya banyak yang ngikutin. Nah sekarang kan viral ini nih. Ini anehnya maaf ini MUI kok nggak negor gitu ya. Ya kan? Karena ini udah mengacaukan. Masa air putih jadi air Zam-Zam? Ya kan? Aneh banget. Bisa ngomong bahasa semut, bahasa Suryani, bahasa malaikat. Ya Allah. Waduh. Berarti hebat amat orang ini ya. Ini yang gila siapa, yang bodoh siapa ini? Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi Zam-Zam itu air mukjizat, nggak bisa direkayasa, nggak bisa dirubah. Air yang memang dari Nabi Ismail, kita ketahui kan sejarahnya. Siti Hajar berduaan dengan Ismail bayi, ditinggal oleh Nabi Ibrahim di kota yang nggak ada manusia, nggak ada binatang, nggak ada air, padang pasir. Ya, lalu Hajar dari Sofa ke Marwa, kadang jalan, kadang lari. Inna Safa wal Marata min syairillah, Rabbik fir warham wa taqarrab. Itu kan lari itu. Itu mah jaraknya jauh lumayan, Pak. Kalau yang sekarang sa'i kan ada AC, ada kipas angin, aman, enak. Itu Siti Hajar itu luar biasa. Seandainya Siti Hajar wanita sosialita, perempuan sosialita zaman sekarang, disuruh berduaan di tempat yang nggak ada manusia, jawabannya mungkin begini, enak-enak aja ente, saya kan istri muda, masa saya ditinggalin di tempat ini, enak-enak aja. Lebih baik saya tinggal di Palestina, kan waktu itu di Palestina Pak, kota. Kenapa saya tinggal di sini berduaan? Gitu kira-kira kalau wanita sosialita. Tapi Siti Hajar itu wanita solehah yang luar biasa. Hai ayah, ya bang, ini perintah Allah. Saya disuruh, iya perintah Allah. Allah merintahkan, perintah Allah. Sami'na wa ta'ana. Itulah hebatnya Siti Hajar. Ya taat kepada Allah, taat kepada suami. Dia berduaan. Tapi tetap dia berusaha sa'i, makanya sa'i itu yang mencari, berusaha. Jadi untuk mendapatkan air kita harus berusaha. Untuk mendapatkan rezeki nggak bisa kita diam di rumah, harus berusaha. Seperti Siti Hajar berusaha. Jadi nggak ujuk-ujuk dapat air, nggak ujuk-ujuk dapat rezeki. Tidur habis subuh pengen dapat rezeki banyak, nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Nah itulah Siti Hajar. Itu air Zam-Zam. Nah air Nabi Ayub ini juga begitu, air mukjizat, dan itu sekali aja Pak. Tapi kalau Zam-Zam, hebatnya Zam-Zam itu sampai kiamat, sampai kiamat. Jadi kalau Bapak nanti yang pulang haji, Bang Amin, sebentar lagi ya, Haji Amin ya, Haji Suparmi, belum pulang, belum ya? Hah? Oh 9 Juli, nanti. Nah kalau dia pulang kita minta Zam-Zam aja, Zam-Zam tuh Pak. Lalu minum, minta hajat apa kita, Allah kabulkan tuh. Saya dapat air Zam-Zam sedikit banget ya, dikit. Ya namanya orang pergi aja kan nggak dapat juga dikit kan. Yang lebih butuh siapa nih? Yang sakit saya kasih aja si Taufik, minum. Kalau telinga, ya kan? Yang telinga yang sakit itu sekarang pulang ke NTB, mudah-mudahan cepat sembuh. Ya, minum ini Zam-Zam, ini mujizat, air mujizat. Baca Bismillah, baca salawat, lalu apa hajat Taufik kabulkan. Jadi lebih berhak dia. Saya dapat, saya kasih ke orang yang lebih butuh. Tapi kalau nanti dapat lagi, insya Allah sampai butuh lagi yang lebih butuh, ya kan? Jadi Pak nih triknya begini Pak.
Nanti misalnya kita dapat dari Pak Haji Amin pulang tuh haji, kita dapat walaupun sedikit kan kecil, pasti sedikit kan ya. Kita bawa pulang Pak, bawa pulang, taruh di galon. Serius ini Pak, taruh di galon, itu air galon jadi jam-jam semua. Itu benar itu penelitian dan itu fatwa dari ulama Saudi. Jadi air zam-zam yang kita bawa walaupun cuma dapat 5 liter ya, 5 liter atau 10 liter? 5 liter ya? 5 ya, cuma 5 liter, bayangin 5 liter, orang yang datang banyak. Ini saya bukan bohong-bohongin orang ya. Saya juga begitu karena dapat fatwanya dan itu memang walaupun satu tetes taruh di sini, ini airnya bisa jadi zam-zam. Jadi satu tetes, satu galon, satu tetes jadi zam-zam semua itu. Itu mujizat, air mujizat. Dan itu penelitian membuktikan. Iya, jumur ke sumur. Iya, ke sumur. Bersumur lah atau galon yang kita minum ya. Galon. Sebab dapatnya pasti dikit. Coba nggak mungkin Pak Haji Amin ngasih banyak kan? Karena cuma 5 liter, saya juga begitu, cuma dapat 5 liter. Maka saya taruh di bismillah, kita doa, ya Allah dijadikan zam-zam semuanya, air yang karena datang banyak banget kan orang pada datang, masya Allah, puluhan orang datang ke rumah, jam-jam nggak ada, cuma dikit banget dapat 5 liter, bayangin 5 liter, ya kan belum buat yang ini. Ya, jadi bukan kita bohong-bohongan Pak, bukan, memang itu fatwanya sudah keluar. Iya. Kenapa kita dapat 5 liter? Karena memang air itu nggak bisa dibawa. Kan ada yang ngumpetin nih air ditaruh di mana? Di tas. Airnya kan dibongkar tasnya, dibongkarin Pak tas. Iya, makanya jangan cari-cari celah. Karena memang bahaya Pak. Itu air taruh di pesawat, airnya jatuh, kena kabel, pesawatnya jatuh, meninggal semua kan. Yang salah siapa? Iya itu semua ya, makanya kan diperiksain. Gitu kan sampai begitu. Jadi air itu udah cuma 5 liter aja. Jamaah haji itu cuma 5 liter. Kalau saya sama istri jadi 10 liter. Nah itu ya. Nah kembali lagi, jadi air yang tadi keluar dari kakinya Nabi Ayub mandi, sembuh, diminum seperti sedia kala. Ya kan? Ini dalam surah Shad ayat 42 begitu kan? Hantamkan kakimu bizilek wajamatul wadin wasyarab. Lalu 43 nih. Wahabna lahu ahlahu wa mislahu mahum. Setelah Nabi Ayub sembuh sehat, maka Allah berikan apa? Kembali keluarganya. Keluarganya kembali lagi tuh, istrinya kembali lagi, anaknya kembali lagi. Karena melihat Nabi Ayub ganteng, tampan, gagah, kaya. Dalam sebuah hadis bahkan ketika mandi itu, ketika Nabi Ayub mandi dengan air tadi itu jatuh emas. Jadi ini mandi air dari tubuh Nabi Ayub itu keluar emas. Ini dalam hadis riwayat Ibnu Jarir. Ketika Nabi Ayub mandi berjatuhan kepadanya belalang-belalang emas. Maka Nabi Ayub mengambilnya, memasukkan ke dalam pakaiannya. Lalu Allah berfirman, "Hai Ayub, bukankah aku telah memberimu kecukupan sehingga kamu tidak memerlukan apa yang kamu saksikan? Benar-benar ya Allah, aku masih belum cukup dengan berkahmu. Yang penting hamba ini dapat berkah." Lalu apa? Namanya kembali sehat, kembali kaya raya, keluarganya pun akhirnya kembali. Tetapi apa kata Allah? Ya, wa mislamahum rahmatan, sebagai rahmat minna wa zikra li ulil albab. Dan ini pelajaran bagi orang yang cerdas, bahwa kisah Nabi Ayub ini kisah yang nyata, bukan fiktif Pak ya, kisah yang dalam Al-Quran. Wahus biyadika diksan fadribihi wala tahsnas. Ambillah hai Ayub dengan tanganmu seikat rumput, seikat ada yang mengatakan rumput, ada yang mengatakan kalau sapu lidi, alang-alang atau lidi. Fadrib, pukullah istrimu bihi, dengan rumput tadi, dengan sapu lidi tadi, wala tahsnas, dan jangan kamu melanggar. Kenapa Nabi Ayub ini diperintahkan untuk memukul istrinya? Ceritanya begini Pak. Nabi Ayub itu pernah marah. Kenapa marah? Karena suatu saat istri Nabi Ayub ini menjual rambutnya. Kenapa istri Nabi menjual? Karena nggak punya apa-apa. Untuk makan nggak ada, untuk berobat nggak ada, miskin luar biasa, terpaksa lah, nggak punya apa-apa kan, dia gunting rambut
istrinya nih, istri Nabi Ayub, lalu dia jual. Setelah jual itu dia punya duit, lalu dimakan oleh Nabi Ayub. Lalu Nabi Ayub marah besar. Kenapa kamu menjual rambutmu, hai istriku? Maka Nabi bersumpah, demi Allah, kalau nanti saya sembuh, kalau saya sembuh maka kamu akan saya pukul 100 pukulan. Ya kan gitu. Akhirnya Allah perintahkan tuh supaya memukulnya. Nah 100 pukulan. Tapi kan Nabi Ayub nggak tega. Lalu kata Allah dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, yaitu ya dia mengambil sapu lidi sebanyak 100 banyaknya 100 buah, lalu dipukul istrinya sekali aja. Karena kan 100 kali kan, 100 sapu lidi, 100 lidi kan kalau disatuin kan jadi 100, lalu dipukul sekali. Allah Akbar. Ini bentuk nazarnya Nabi Ayub karena pernah bersumpah seperti itu demi Allah. Makanya jangan sekali-kali nazar begitu, Pak. Ini kan di pelajaran nih, jangan nazar begitu. Kalau sekarang sih bukan mukul doang, KDRT. Ini bukan KDRT ya, Pak. Ini nazar nih. Nazar. Yang mukulnya pun kita boleh mukul istri, tapi jangan muka, Pak. Mukul apa? Mukulan mendidik. Tapi kalau Rasulullah SAW tidak pernah memukul istri. Dia pernah marah karena manusiawi. Ya Khumairu ta'al, kemari. Marah, wajah merah. Istrinya datang, ketika dekat dia peluk, dia cium istrinya. Itulah marahnya Rasulullah, peluk dan cium. Kalau kita marah ke benih gimana, Pak? Aduh ya Allah, beda ya kalau kita. Nah itulah Nabi Ayub memukul istri karena dia pernah nazar, pernah berjanji. Inna wajadna sabiran, sesungguhnya kami telah mendapati engkau hai Ayub sebagai nabi yang sabar. Ya, nikmal abdu, sebaik-baiknya hamba. Jadi hamba Allah yang paling sabar Nabi Ayub. Innahu awwab, sesungguhnya dia adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pujian Allah. Allah memuji Nabi Ayub sebagai nabi yang paling sabar. Sama seperti Allah memuji Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah. Nah, Allah memuji Nabi Muhammad. Dan hebatnya, Pak, kalau Allah memuji Nabi Muhammad tidak menyebut nama aslinya. Apa disebutnya? Ya Nabi. Ya kan? Wahai Nabi. Yang dimaksud Nabi itu adalah Nabi Muhammad, Sayyidul Mursalin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itulah di pujian Allah. Nah ini sampai 44 tentang Nabi Ayub. 45 sekarang kita pindah ke Nabi yang berikutnya. Ini ayat Quran ya. Jadi memang indahnya kita membaca Al-Quran itu. Jadi ada kisah-kisah yang menarik. Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ingatlah hai Muhammad, hamba-hamba kami yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, walil aidi, mereka adalah orang yang memiliki kekuatan dalam ibadah, wal absar, dan pandangan ilmu yang tinggi. Ya, jadi Allah menjelaskan tentang 3 nabi di sini, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Nabi Ibrahim punya 2 istri, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Sarah punya anak namanya Ishak. Siti Hajar namanya Ismail. Dari Siti Sarah ini Ishak, dan Nabi Ishak lahir Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub lahir Nabi Yusuf. Dari Nabi Yusuf Nabi, siapa lagi nanti tuh? Banyak terus tuh. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa, Zakaria, sampai Nabi Musa dan Isa. Sampai Nabi Isa aja tuh. Dari Nabi Ishak. Dari Nabi Ismail itu tidak ada nabi, Pak. Langsung terus, tapi keturunan orang baik terus. Ya, Abdul Muttalib, Abdullah, baru Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menyebabkan orang Yahudi tidak percaya Nabi Muhammad itu nabi. Kenapa? Karena yang berhak nabi itu bukan Nabi Muhammad. Karena keturunannya bukan keturunan nabi. Dia langsung dia mah. Coba Nabi Musa, Nabi Isa kan nabi terus kan? Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, terus Musa, Isa.
Saya kan Nabi Muhammad SAW, Nabi Ismail nggak ada nabi itu Pak, nggak ada nabi. Coba lihat di sejarahnya. Baru Nabi Muhammad setelah terus, ya tapi orang baik semua. Ini yang menyebabkan orang Wahabi itu, nauzubillah, katanya itu, ya ayahnya Nabi dan kakeknya itu neraka. Astagfirullah, ngomong aneh aja nih. Ini yang parahnya nih. Saya nggak sebutin namanya, orang Wahabi itu ya, orang Salafi, yang menyebut kakeknya Nabi Muhammad itu di neraka. Gimana ceritanya ini? Itu masa fatrah. Memang belum Islam, tapi fatrah. Tahu fatrah Pak? Masa nggak ada nabi. Ratusan tahun kan setelah Nabi Isa nggak ada nabi itu. Masa jahiliyah. Tapi kakeknya, ayahnya Nabi Muhammad tidak pernah menyembah patung. Semua orang menyembah patung berhala, tapi kakeknya nggak pernah. Dia hanya menyembah Allah. Gak mungkin di neraka. Masa keturunan Nabi neraka? Gak mungkin kan. Ini yang su'ul adab sangat luar biasa, jahatnya ini. Karena memahami hadis itu salah paham memahami hadis. Itu kan dibantah oleh Ustaz Abdul Somad langsung. Ya kan? Auzubillahi min zalik. Ya sekarang udah banyak jawaban-jawaban lah. Makanya santri Qalbun Salim ini juga harus paham, Mbak. Jadi ada hal-hal yang sangat berbeda kita dengan Salafi Wahabi. Kenapa? Karena memang pemahaman hadisnya hanya satu versi. Dia tidak memahami usul fikih. Bahwa kalau memahami agama itu hanya memahami Quran dan Sunnah, tidak memahami ijma, qiyas, kemudian masalah mursalah, uruf, dan seterusnya, itu sebagai sumber hukum Islam, akhirnya dia mudah memponis orang. Bid'ah itu sesat, sesat itu neraka. Orang yang tahlilan, orang yang maulid, sesat, neraka, bid'ah. Ini kan pemahaman yang salah. Dalam keilmuan itu udah salah metodologi keilmuannya. Ya karena bid'ah itu dia pahaminya hanya sesat doang. Seperti itu contohnya. Nah itu kan memponis sampai begitu. Nah kembali lagi. Jadi Allah jelaskan 3 nabi sekaligus di sini di ayat ini. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Maka Nabi Ibrahim itu disebut bapaknya para nabi, anak cucu nabi. Karena hebat banget ujiannya. Ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nabi ini, 3 nabi ini dijelaskan oleh Allah adalah ulil aidi, orang yang memiliki kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan dalam ibadah. Nabi Ibrahim ibadahnya luar biasa. Nabi Ishak juga sama. Nabi Yakub juga luar biasa. Sampai Nabi Yakub itu buta saking cintanya kepada anak yang memang nabi, yaitu Nabi Yusuf. Karena difitnah Nabi Yusuf ini akhirnya diceburin oleh kakak-kakaknya kan. Seperti itu kan. Ya, 3 nabi ini 3 yang memiliki kekuatan dalam ibadahnya. Nabi Ibrahim kalau berkorban Pak, 1000 ekor onta, 300 sapi, 1000 ekor kambing, 300 sapi, 100 onta. Kalau dikurus rupiahkan sekitar minimal 13 miliar Nabi Ibrahim setiap tahun berkurban. Mana ada orang kaya di Indonesia kurbannya 13 miliar, ada Pak? Coba cari. Nggak ada. Paling gede juga sapi yang harganya 50 juta atau 100 juta lah. Nggak ada miliaran. Nabi Ibrahim 13 miliar. Orang-orang pada kagum. Oh hebat Ibrahim ini. Kalau kurban sampai banyaknya 1000 kambing. Satu orang Pak, ini bukan satu. Kalau kita kan 1 ekor kambing 1 orang. Kalau dia mah 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta. Akhirnya dia manusia kan. Hei umatku, jangankan kambing, sapi, onta. Kalau seandainya Allah perintahkan, kalau saya punya anak, saya akan sembelih anak saya. Itulah yang menyebabkan akhirnya Allah perintahkan untuk menyembelih. Itu diantaranya. Diantaranya kenapa Nabi Ibrahim memerintahkan membeli anak. Karena dia pernah ngomong, ya namanya kan manusiawi kan. Orang kagum saking banyak kurban. Karena Nabi Ibrahim itu Nabi yang kaya raya Pak. Kaya raya. Kenapa dia bisa menikahi Sarah? Sarah itu wanita yang paling cantik di Arab. Sampai Raja Namrud itu ingin merebut Sarah dari Ibrahim. Saking cantiknya itu Sarah. Makanya orang kaya, orang-orang keturunan nabi-nabi kan, orang Arab kan mancung-mancung kan, kayaknya cantik-cantik. Memang itu keturunan Sarah dan Sarah.
Iya, Ismail ya keturunan Siti Hajar. Kalau Sarah itu darah biru. Tahu darah biru, Pak? Yang warnanya biru. Iya. Iya. Ayat 46. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka. Siapa itu? Ibrahim, Ishak, Yakub bi khalisatin dengan akhlak yang bagus, mulia. Dzikrad dar yang selalu ingat kepada akhirat. Jadi 3 nabi ini nabi yang selalu ingat akhirat. Ya, makanya dikatakan oleh Allah sebagai khalisah, nabi yang sangat ikhlas, murni tauhidnya, sangat ikhlas dalam beribadah. Itulah Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Wa innahum, sungguhnya mereka ini indana di sisi kami, di sisi Allah, 47, la minal mustafainil akhyar, pasti termasuk orang-orang yang terpilih, pilihan yang paling mulia. Allah memilih mereka itu, memilih Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub sebagai nabi pilihan Allah. Karena keturunan dari nabi yang hebat. Kenapa Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah, kekasih Allah? Dalam kitab Nasul Ibad dijelaskan di antara penyebabnya. Pertama, Nabi Ibrahim itu ya, dia itu nabi yang diuji dengan ujian yang maha berat. Mulai dia diuji oleh Allah, dibakar hidup-hidup oleh Namrus, diuji oleh Allah berkhitan, diuji oleh Allah untuk menyembelih anak yang puluhan tahun, 80 tahun gak punya anak. Itu Nabi Ibrahim, ujian yang berat, makanya menjadi kekasih Allah. Yang kedua, karena Nabi Ibrahim itu nabi yang selalu bertawakal, pasrah kepada Allah, tidak menunggu-nunggu, tidak pikir-pikir. Kalau Allah perintahkan sami'na wa ata'na, gak mikir-mikir dia. Lalu dia selalu bertawakal kepada Allah, menyerahkan kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim mau dibakar oleh Namrus nih, api sudah besar tuh. Makhluk-makhluk, binatang mau api mau dipadamkan. Tidak, saya tidak minta kepada binatang. Malaikat turun, malaikat Jibril, malaikat Israfil turun. Hai Ibrahim, kalau kamu minta ini api akan habis, hanya sekali saya tiup. Tidak, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Itulah Nabi Ibrahim, selalu bertawakal kepada Allah, bukan kepada malaikat, bukan kepada makhluk apapun. Makanya apa kata Allah kepada api? Ya narukuni bardaw wasalaman. Bukan bardan doang, wasalaman. Kalau bardan doang nggak salaman, Nabi Ibrahim nggak selamat. Kedinginan doang dia. Namanya kedinginan itu juga nggak selamat kan? Salam kata Allah tuh kepada api. Karena Nabi Ibrahim selalu tawakal. Makanya Pak, Allah perintahkan, Rasulullah mencontohkan tuh, kalau kita keluar rumah, bacalah doa tawakal. Mau kemanapun, dari kamar, dari rumah, kita mau ngaji nih, mau ke masjid, atau mau kerja, mau kuliah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka Allah jamin kehidupan kita, ya, jamin rezeki kita, ya Allah jamin dengan doa tawakal. Banyakin tawakal. Itu Nabi Ibrahim. Lalu yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah? Karena Nabi Ibrahim nabi yang kalau makan gak mau sendiri, dia selalu ngundang tamu. Bahkan dia mencari orang supaya makan bareng dengan dia. Dalam riwayat kitab Nasul Ibad diceritakan 1 mil bahkan 2 mil dia mencari orang supaya makan bersama dia. Saking jauhnya tuh. Itu kebiasaan Nabi Ibrahim. Jadi dia kalau makan tuh gak egois, gak mau cuek dengan sendiri, dia ngundang orang. Jadi kalau pengen berkah rumah Pak, rumah banyak piring kotor, maksudnya banyak ngundang orang makan ke rumah, itu rumah jadi berkah. Enak dong, yang warteg, ya kotor dulu ya karena itu mau jualan. Maksudnya sampai ada ulama Pak, kalau 3 hari nggak ada orang ke rumah, dia ngundang supaya orang ke rumahnya. Makanya alhamdulillah kita tradisi tahlilan, syukuran itu kan mengundang kan, ngasih makan, itu rumah jadi berkah Pak. Itu Nabi Ibrahim, itu kerja Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan. Kalau kita kan paling cuma setahun sekali atau pengajian ya kan ya. Nabi Ibrahim setiap hari makan ngajak orang.
Kalau kita cuma ngomong doang, bang mampir, ya mau ngomong doang, ya. Ngopi nih di rumah, paling cuma ngomong doang. Kalau di rumah gak ada apa-apa, ya lumayan ya. Yang ngajakin orang mampir, ngajak makan, itu sunnah lah. Niatnya dapat, ya. Itulah yang membuat Allah itu sampai mengangkat dia sebagai Khalilullah, kekasih Allah, karena saking ya dermawannya. Itu Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi Ibrahim. Amin. Kemudian apa lagi ayat 48. Nah, setelah Nabi Ibrahim, sekarang Nabi Ismail. Wazkur, ingatlah ya Muhammad Ismail, Nabi Ismail. Wal Yasa, Nabi Ilyasa. Wazal Kifli, Nabi Zulkifli. Wa kullu minal akhyar, masing-masing mereka adalah orang-orang pilihan, yaitu adalah para nabi. 3 nabi di sini kan? Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Sebenarnya ada Ilyas juga, tapi di sini hanya Ilyasa. Nanti di ayat lain 3 nabi juga. Tadi 3 nabi, sekarang 3 nabi. Ilyasa dan Zulkifli itu masih keturunan Nabi Ibrahim juga, Pak. Ya. Nabi Zulkifli. Itu cuma kita enggak jarang ya Nabi Zulkifli. Pernah dengar Pak Nabi Zulkifli? Enggak pernah ya? Zulkifli. Kalau Nabi Ilyasa ada kan ya? Ilyasa. Ismail ini nabi dari Siti Hajar tadi kan ya. Dari kaki bayi Ismail itu keluar air Zamzam. Itu Nabi Ismail. Dan dia mempertaruhkan nyawanya, mau disembelih dia. Masya Allah, mau disembelih Pak. Bayangkan, itu Nabi Ismail alaihissalam. Hadza zikrun, ini semua adalah sebagai zikir, sebagai penghormatan bagi mereka. Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab, dan sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa sebaik-baiknya tempat kembali. Bukan ya? Apa itu tempat kembali? Ayat 50. Jannatu adnin mufattahatal laul abwab. Surga Aden yang terbuka bagi mereka pintu-pintunya. Bagi siapa mereka ini? Bagi orang bertakwa, bagi orang yang mencontoh Nabi tadi, mencontoh Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Ilyas dan Nabi Zulkifli. Ya, nabi-nabi yang pilihan Allah. Bagi orang yang bertakwa, sebagai pelajaran nabi-nabi itu, lalu Allah siapkan surga Aden, surga yang terbuka beberapa pintu-pintu di dalam pintu itu, surga Aden. Allah. Ini surga Aden ini dijelaskan di dalam surah apa? Surah Al-Bayyinah. Jannatu adnin yadkhuluna, ya kan ya? Itu kan ya, Jannatu adnin. Lam yakunil ladzina qablin ahlil kitab wal musyrikina munfaqin hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yaslusu mutahhara fiha kutubun qayyimah. Ya kan, dan seterusnya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati. Bukan. Innal ladzina mana lam yakuni. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'u min rabbihim jannatu adnin. Ya kan? Balasan buat orang yang beriman dan amal soleh adalah surga Aden yang mengalir di bawah sungai-sungai. Di sini juga surga Aden juga. Surga Aden itu surga yang mempunyai pintu-pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Ya, ada pintu-pintunya. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu inna fil jannah qasran udnun khamsatu alafin babin. Sungguh dalam surga ada gedung namanya surga Aden. Banyak menara, banyak kebun. Semua pintunya jumlahnya 5.000 buah. Pintu surga Aden 5.000 Pak. Masya Allah. 5.000 hibarah pakaian. Tidak ada yang memasukinya kecuali Nabi, orang-orang siddiqin, suhada dan salihin dan imamun adil. Imam yang adil. Allah Akbar. Itu kan? 5.000 pintu Pak masuk Aden. Allah Akbar. Muttaqina fiya yad'una fiya wa bi fakihatin kasiratin wa sarab. Mereka bersandar di dalam surga. Mereka meminta ya di dalam surga dengan fakihah, buah-buahan, kasiratin yang banyak, wa sarab dan minuman-minuman. Ada minuman susu, madu, ada minuman seluruh minuman yang ada ya. Masya Allah. Ya kan? Ini di dalam surga.
Jadi mereka besar saking nikmatnya, maksud saking nikmatnya itu mereka bersandar kan, saking nikmatnya di dalam surga. Wa indahum qasiratut tarfit atrab, dan sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tarfi atrab, yang pandangannya itu ya ke pasangan atrab dan sebaya umurnya. Ya, jadi di dalam surga itu Pak umurnya sama. Umurnya sama. Sekitar umur 30-an tahun. Sama usianya, sama umurnya dengan penghuni surga. Allahu Akbar. Ini di antara Allah menjelaskan tentang kondisi surga Aden. Ya, saling berpadang-padangan, buah-buahan, kemudian minuman-minuman, kemudian ada wanita-wanita surga. Allah hajamatu aduna liyaumil hisab. Ini adalah apa yang Allah janjikan pada hari perhitungan. Inna haja la rizquna ma lahu min nafad. Sungguhnya ini benar-benar rezeki dari Allah. Tidak ada bagi rezeki itu ya, dan Allah tidak pernah kehabisan rezeki. Yang disebut dengan ghairu mamnun, selama-lamanya tidak ada putus-putusnya. Ya ghairum mamnun, itu dalam surga, yaitu rizki yang Allah berikan kepada orang-orang yang ada di dalam surga. Min nafat, nafat itu artinya nggak ada kehabisan stok. Jadi jangan takut Pak kehabisan bidadari, nggak ada Pak. Jadi orang dalam surga itu stok bidadarinya satu orang minimal 70 bidadari. Ya, walaupun di dunianya ya nggak punya istri, nanti di akhirat punya bidadari, masya Allah. Ya, nah, Pak Mu'id tenang. Tetapi harus ingat Pak, wanita yang paling cantik itu bukan bidadari. Siapa dia? Istri kita yang solehah. Istri yang solehah yang di surga. Jadi ketika kita melihat bidadari kan cantik luar biasa. Lalu ketika kita pulang, kita ketemu bini kita. Lu siapa lu? Gua nggak kenal sama lu. Abang masa lupa? Ini kan bini gua. Abang, kok cantik amat? Mancung, hidung wah, wanginya beda sama di dunia. Ya Allah, itulah istri kita yang soleh. Kenapa wanita soleh lebih cantik Pak? Karena ujian menjadi wanita soleh lebih berat daripada bidadari. Bidadari kan dicetak oleh Allah kayak robot gitu kan, dicetak langsung jadi wanita bidadari. Wanita soleha dia mengalami haid, dia mengalami goncangan, menjadi istri soleha itu berat. Ahli ibadah melahirkan, menyusui, mengandung. Ya Allah berat, makanya lebih cantik dibandingkan bidadari. Kalau wanitanya ahli surga, tapi kalau neraka mah ya, nauzubillah, lebih jelek. Iya, makanya Pak, nauzubillah. Ahli neraka, ada suami neraka, istrinya di surga, seperti Fir'aun. Fir'aun tuh istrinya di surga, Fir'aun di neraka. Ada kebalikannya, suami di surga, istri neraka ada. Istrinya Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut di surga, istri di neraka. Itu ada dua-duanya masuk surga. Istrinya Nabi Ibrahim di surga, Sarah Hajar di surga, karena semuanya ahli ibadah solehah dua-duanya. Tuh Pak, haza wa inna litagil wala syara ma'ab. Ini adalah balasan bagi orang yang bertakwa. Haja itu balasan bagi orang bertakwa, artinya surga tadi kan. Beda dengan ayat 55 ini. Wa inna litagila syara ma'ab. Sekarang kebalikannya Pak, neraka nih. Sesungguhnya orang-orang yang toghin itu para bangkawara, pembangkang, maksiat, dosa. La syara ma'ab, benar-benar disiapkan tempat yang jelek, seburuk-buruknya tempat. Apa ini? Jahannam ayat 56. Yaslaunaha wa bisal mihad. Neraka Jahannam, mereka memasuki neraka Jahannam, dan itulah sejelek-jeleknya tempat, neraka Jahannam. Haja, ini adalah siksaan bagi orang yang ada dalam neraka Jahannam. Falyazuku, maka rasakanlah, hai orang kafir, munafik, pelaku maksiat, pezina, pemabok, koruptor, pejudi, ya suka judi online sekarang. Ya, judi online Pak, astagfirullahaladzim. Gara-gara judi online ya, suami dibakar, gantung diri, astagfirullahaladzim. Sebenarnya memang bukan sekarang sih, dari dulu judi
Kan haram kan? Haram itu apa sih? Amalus setan, perbuatan setan. Kalau udah perbuatan setan, pasti menular kepada perbuatan yang lainnya. Pasti itu Pak. Minuman keras, khamr, narkoba, pasti dia membunuh, pasti dia merampok, pasti dia mencuri, menghalalkan segala cara. Judi juga, orang judi menangnya penasaran, kalahnya penangnya ketagihan, kalahnya penasaran. Terbalik, maaf, nggak bakal selesai judi itu. Akhirnya apa? Rumah tangga berantakan, ya, gara-gara main judi. Makanya benar kata Bang Haji Roma, judi, ya kan? Ada lagunya kan? Viral lagi nanti, jadi lagunya viral lagi. Kalau dulu SDSB, Porka, sekarang online. Sama aja Pak, namanya tetap judi. Rizun min amalis syaiton, Al-Maidah 90:91. Nah ini apa kata Allah? Rasakanlah tuh, oi penjudi, hamimun gogosak, air mendidih yang sangat panas. Jadi kalau pengen minum, airnya mendidih, gogosak, dan airnya bau, sangat bau. Nauzubillahi min, gosak itu sangat bau. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan oleh Rasulullah, lau anna dalwan, seandainya, ya, sesungguhnya gosak tadi itu, gosak pokoknya yang bau tadi, ya, air yang mendidih yang bau itu, yuqra'u fid dunya, diteteskan ke dunia, la anta ahlanna, maka seluruh penduduk dunia ini busuknya luar biasa, berbau busuk. Satu tetes gosak yang diturunkan ke bumi, misalnya hujan gosak, itu gosak, air yang sangat bau, maka semua tubuh manusia baunya luar biasa. Wa akharu min sakli azwaj, ajab yang mereka rasakan, saklihi, bentuknya azwat, serupa. Artinya saking siksaan neraka itu luar biasa susah. Dalam sebuah riwayat, seringan-ringannya siksa neraka adalah kita nih kelingking. Maaf nih ya, saya tunjukin. Kelingking apa nih? Bukan jempol masih mending. Kelingking kaki nginjek neraka, batu neraka, ini otak hancur. Nauzubillah min dzalik. Ada yang ngomong, Ustadz, saya mah jangankan nginjek neraka, nginjek puntung rokok aja panas gitu kan. Ini nginjek neraka Pak. Nauzubillah. Itu yang membuat kita nggak mau maksiat di situ Pak. Ya kan? Nggak mau berzina, nggak mau berjudi, nggak mau minuman keras, nggak mau berbohong, nggak mau zolim sama orang. Haja 59. Faujun muqtaimun ma'akum. Haja ini fauzun, golongan, muqtahimun yang berdesak-desakan, makum, bersama kalian. Ya, jadi sama aja Pak. Jadi mereka masuk neraka tuh berdesak sampai pengen cepat masuk. Padahal kenapa dia cepat masuk? Karena di padang mahsyar ini panas luar biasa. Ya mungkin kalau masuk neraka mah kalimat ringan, lebih anu lagi. Mereka buru-buru pengen masuk, seperti orang mau antri sembako gratis, makan gratis nih, nanti makan gratis nih Pak. Ya makan gratis kan pada itu tuh, ya kan pada desak-desakan kan ya, makan gratis pada berdesak-desakan, terbuka tuh, ya bersama kalian. Ma'akum la marhaban bikum, tidak ada ucapan selamat datang, nggak ada ucapan selamat datang. Beda dengan orang yang di surga, salamun alaikum khulud jannah bima kuntum ta'malun. Jadi malaikat itu bukannya marhaban, tidak ada marhagam. Innahum solnar, karena sungguhnya mereka itu adalah solnar, penghuni neraka. Solunnar, penghuni neraka. Ini dalam ayat 59. Jadi udah dipastikan mereka itu masuk neraka jahanam, lalu tidak ada yang menyambutnya, ya, tidak ada marhaban. 60. Qalu, mereka berkata, bal antum la marhaban bikum, kalian lebih pantas tidak menerima ucapan datang bagi kalian. Jadi tidak ada kepantasan bagi orang penduduk neraka itu mendapatkan kalimat marhaban bihudurikum, begitu, nggak ada tuh. Jadi tidak ada orang-orang yang masuk neraka itu mendapatkan apa? Mendapatkan ucapan selamat, nggak ada. Yang ada apa? Antum qaddamtumuhu lana wa bisal qaror, karena kalian telah
mendatangkan neraka bagi kami, fabisal qarar, maka itulah seburuk-buruknya tempat. Seburuk-buruknya tempat. Jadi kamulah yang menjerumuskan kami. Ya, kamu yang menjerumuskan kami. Nggak ada ucapan selamat datang bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu. Qalu, mereka berkata lagi, Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, man qaddama lana, siapa yang telah mendatangkan bagi kami haja neraka ini, siksa ini, fajidhu, maka tambahkanlah mereka azaban siksaannya difan, berlipat ganda finna dalam neraka. Jadi Pak, ustadz pendeta-pendeta nih yang ngajak mereka menyembah Tuhan selain Allah, ya Allah, mereka tuh yang ngajak kami masuk neraka, siksa lebih berat lagi ya Allah. Namrud, Fir'aun yang mengajak kami masuk neraka, siksa lebih berat lagi. Jadi artinya orang yang mengajak kemaksiatan, siksaannya lebih berat daripada yang diajak. Itu kan ya. Itu yang disebut dengan dosa jariah. Ada amal jariah, ada dosa jariah. Kalau amal jariah pahalanya terus mengalir walaupun orang itu meninggal. Dan nanti ketika di akhirat nih Pak, terima kasih banget. Ya Allah, berikan kenikmatan yang lebih dibandingkan kami itu. Nah, itu yang enak jadi ustadz ya. Ya Allah, mudah-mudahan ikhlas ya. Beda dengan orang yang masuk neraka. Ya Allah, lipat gandakan siksaannya buat orang tuh, gara-gara dia tuh saya masuk neraka. Gara-gara dia tuh saya masuk neraka. Siksaan yang lebih berat lagi ya Allah. Gara-gara Fir'aun, gara-gara Namrud, gara-gara Seron, saya nyiksa orang Palestina. Ya, siksaan lagi ya Allah. Makanya lebih berat siksaan orang yang ngajak, orang yang memulai perbuatan maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Ini ayat tentang orang-orang yang ada di neraka. Mudah-mudahan ayat yang kita baca hari ini kita bisa mengambil ibrah pelajaran. Insyaallah minggu depan ayat 62 surah Shad. Insyaallah. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah rahmati kami dengan Al-Qur'an. Bi barakati